Di balik tirai kehidupan yang riuh, terdapat sebuah kebenaran yang tenang namun kuat, bahwa kekuatan terbesar kita terletak dalam ketenangan batin kita. Stoicisme, filsafat yang mengajarkan pengendalian diri dan ketabahan, menawarkan pandangan bahwa mengekspos diri terlalu jauh dapat meruntuhkan benteng jiwa kita. Sebelum kita memulai perjalanan ini, mari kita renungkan kata-kata dari Marcus Aurelius. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kita akan menyelami lebih dalam bagaimana stoicisme mengajarkan kita untuk menjaga kekuatan batin dan mengatasi emosi yang merusak demi mencapai kedamaian yang abadi. Stoicisme, filsafat yang berakar pada ketabahan dan pengendalian diri, mengajarkan kita bahwa terlalu banyak mengekspos diri sendiri dapat membawa dampak negatif yang mendalam. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan pandangan ini. Poin pertama mengenai stoicisme, menekankan pentingnya menjaga kebebasan batin kita dari pengaruh luar yang berlebihan. Mengekspos diri tanpa batas berarti membiarkan dunia luar mengendalikan persepsi kita tentang diri sendiri. Ini mengikis kebebasan batin yang merupakan inti dari stoicisme. Mari kita jelajahi ini lebih lanjut dengan contoh. Bayangkan seorang pemimpin bisnis. Mari kita namakan dia Alexandra. Dia terbiasa membagikan setiap aspek kehidupannya di media sosial, dari keberhasilan hingga kegagalan. Suatu hari, dia memposting tentang keraguan yang dia miliki mengenai keputusan bisnis yang penting. Pengikutnya mulai mempertanyakan kemampuannya, dan pesaingnya menggunakan informasi ini untuk keuntungan mereka. Alexandra mulai merasa bahwa dia tidak lagi mengendalikan narasi hidupnya sendiri. Dia menjadi korban dari penilaian dan spekulasi orang lain. Dalam situasi ini, Alexandra kehilangan kebebasan batinnya karena dia membiarkan pendapat orang lain mengubah cara dia melihat dirinya sendiri dan keputusannya. Seorang stoik sejati akan menghindari situasi seperti ini dengan menjaga refleksi pribadi dan keraguan sebagai bagian dari proses internal, bukan untuk konsumsi publik. Dengan demikian, mereka mempertahankan kekuatan batin dan ketenangan yang merupakan fondasi dari kebebasan sejati menurut stoicisme. Ketabahan dan pengendalian diri adalah kunci untuk tidak tergoyahkan oleh badai emosi dan opini luar. Poin kedua dalam konteks stoicisme menyoroti bahaya dari ketergantungan pada validasi eksternal. Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar, kesengsaraan bukan karena hal itu sendiri, tetapi penilaianmu tentang itu. Dan itu kamu yang memiliki kekuasaan untuk menghapus seketika. Marcus Aurelius. Mencari pengakuan terus-menerus menciptakan ketergantungan yang tidak sehat dan mengalihkan kita dari kebenaran diri kita yang sejati. Mari kita perjelas. Bayangkan seorang seniman bernama Raka. Dia menciptakan karya seni dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari media sosial. Setiap like dan komentar positif menjadi bahan bakar bagi rasa percaya dirinya. Namun, ketika dia tidak mendapatkan respons yang diharapkan, keraguan dan ketidakpuasan mulai menggerogoti kepercayaan dirinya. Raka menjadi terobsesi dengan pendapat orang lain, sehingga dia mulai mengubah gaya seninya untuk menarik lebih banyak perhatian, kehilangan esensi kreativitasnya yang sebenarnya. Dalam kasus Raka, ketergantungan pada validasi eksternal telah mengaburkan pandangannya terhadap nilai sejati karyanya. Seorang stoik akan menghindari jebakan ini dengan fokus pada proses kreatif dan kepuasan pribadi daripada mencari pengakuan. Mereka memahami bahwa kebahagiaan dan kepuasan batin tidak dapat bergantung pada faktor-faktor luar yang tidak terkendali. Dengan demikian, mereka mempertahankan ketenangan batin dan ketabahan yang merupakan pilar utama dari kehidupan yang berlandaskan stoicisme.
Poin ketiga dari prinsip stoicisme menyoroti risiko kerentanan terhadap pengaruh luar. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius. Terlalu terbuka membuat kita rentan terhadap pengaruh dan pendapat orang lain yang dapat mengaburkan penilaian dan keteguhan hati kita. Mari kita ilustrasikan ini dengan contoh. Seorang pengusaha muda yang ambisius, Dian, selalu terbuka tentang strategi dan keputusan bisnisnya di forum-forum online. Dia percaya bahwa dengan berbagi, dia akan mendapatkan masukan yang berharga untuk pertumbuhan pribadi dan profesionalnya. Namun, suatu hari, pesaingnya menggunakan informasi yang Dian bagikan untuk mengambil keuntungan kompetitif, mengakibatkan kerugian besar bagi bisnisnya. Dalam kasus Dian, kerentanan terhadap pengaruh luar telah menyebabkan kerugian yang tidak hanya berdampak pada bisnisnya, tetapi juga pada kepercayaan dirinya. Seorang stoik akan mengambil pendekatan yang berbeda, memilih untuk berbagi secara selektif dan menjaga detail kritis sebagai rahasia perdagangan. Dengan demikian, mereka mempertahankan integritas dan kekuatan batin mereka, tidak membiarkan diri mereka terpengaruh oleh opini atau tindakan orang lain. Ini mencerminkan pemahaman stoik bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam dan tidak boleh dikompromikan oleh faktor eksternal. Poin keempat dalam ajaran stoicisme menyoroti pentingnya menjaga kedamaian batin kita dari gangguan eksternal. Kedamaian batin datang dari mengabaikan hal-hal yang berada di luar kekuasaan kita. Epictetus. Dengan mengekspos setiap aspek kehidupan kita kehilangan kedamaian batin yang hanya dapat ditemukan dalam privasi dan refleksi diri. Mari kita ilustrasikan ini dengan contoh. Seorang guru yoga yang berpengalaman lia menghabiskan waktu luangnya dengan merenung dan meditasi, mencari kedamaian batin. Dia jarang menggunakan media sosial atau berbagi detail pribadi dengan publik. Suatu hari, temannya meyakinkannya untuk membagikan pengalamannya dalam sebuah blog. Awalnya, Lia merasa terhubung dengan pembaca dan senang bisa berbagi. Namun, seiring waktu, komentar negatif dan kritik mulai membanjiri blognya, mengganggu ketenangannya, dan membuatnya merasa harus terus-menerus mempertahankan diri. Dalam kasus Lia, hilangnya kedamaian batin terjadi ketika dia membiarkan pendapat dan kritik orang lain mengganggu ketenangannya. Seorang stoik akan memilih untuk membatasi apa yang dibagikan dengan publik, memelihara kedamaian batin yang ditemukan dalam kesendirian dan refleksi pribadi. Mereka memahami bahwa kedamaian batin adalah harta yang tak ternilai dan harus dijaga dari gangguan eksternal yang tidak perlu. Ini mencerminkan pemahaman stoik bahwa kedamaian batin adalah fondasi dari kekuatan dan ketabahan. Poin kelima dari prinsip-prinsip stoicisme menekankan pentingnya menjaga ketabahan dan tidak membiarkan kelemahan kita terlihat oleh dunia luar. Jangan menjelaskan kekuatanmu kepada orang lain. Epictetus. Menunjukkan kelemahan atau keraguan kita kepada dunia hanya akan mengundang masalah dan mengurangi kemampuan kita untuk bertahan dalam kesulitan. Mari kita ilustrasikan ini dengan contoh. Seorang atlet profesional, Andy, dikenal karena ketabahannya di lapangan. Dia selalu menghadapi tekanan dan tantangan dengan kepala tegak. Namun, dalam sebuah wawancara, Andy secara tidak sengaja mengungkapkan keraguannya tentang kemampuan untuk memenangkan pertandingan besar berikutnya. Media dan penggemar mulai mempertanyakan kekuatannya, dan lawan-lawannya melihat ini sebagai peluang untuk mengeksploitasi keraguan Andy. Dalam kasus Andy, erosi ketabahan terjadi ketika dia membiarkan dunia luar melihat keraguan dan kelemahannya. Seorang stoik akan menjaga keraguan dan ketakutan sebagai bagian dari proses internal mereka, memilih untuk membagikan hanya kekuatan dan ketenangan mereka.
Dengan demikian, mereka mempertahankan citra ketabahan dan tidak memberikan keuntungan kepada lawan. Ini mencerminkan pemahaman Stoik bahwa kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk mempertahankan ketenangan dan ketabahan, bahkan di hadapan tantangan terbesar. Dalam setiap kata dan tindakan, seorang Stoik sejati mencari untuk memelihara ketenangan dan kekuatan batin. Mereka mengerti bahwa mengatasi emosi yang merusak bukanlah tentang menunjukkan kekuatan kepada dunia, tetapi tentang membangun kekuatan dalam kesunyian. Sebagai penutup perjalanan kita melalui prinsip-prinsip Stoicisme, marilah kita ingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada pujian yang kita terima atau pengakuan yang kita peroleh, melainkan pada ketenangan batin yang kita pelihara. Kita telah menjelajahi bagaimana menjaga kedamaian batin, ketabahan, dan kebebasan batin dari terlalu banyak pengaruh luar dapat membawa kita ke kedalaman kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Semoga Anda menemukan kekuatan dalam kesunyian, keberanian dalam ketabahan, dan kebebasan dalam pengendalian diri. Terima kasih penonton setia atas waktu dan perhatian Anda. Semoga Anda selalu menemukan kedamaian dalam setiap langkah dan kebijaksanaan dalam setiap pilihan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.